Skakmat, Partai Buruh pun akhirnya tahu bobroknya Anies. Kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Partai Buruh memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan ada 2 alasan kenapa para serikat buruh, anggota hingga pengurus partai di 38 provinsi tidak memasukkan nama Anies. Alasan pertama adalah karena jubir Anies, Sudirman Said, disebut mengobok-obok elit di internal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI terkait dukungan terhadap Anies. Tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPM. Nah, itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Alasan kedua, ini yang paling makjleb, yaitu karena deklarasi Anies Caimin dianggap buruh sebagai pengkhianatan teman seperjuangan. Kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Anies dianggap tidak amanah dalam menjalankan kerjasama dengan kawan seiring sejalan. Mereka takut jika Anies terpilih sebagai presiden, dia bisa saja menghindar dari kontrak politik terhadap kesejahteraan buruh. Ternyata mereka takut juga dengan manuver pengkhianatan dari Anies terhadap Demokrat. Anies kok dilawan, adu debat dengan Anies sama saja mengantarkan diri menuju kekalahan telak. Mendukung Anies sama saja membodohi diri sendiri karena cepat atau lambat pasti akan jadi korban pengibulan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Semakin banyak yang sadar siapa Anies sebenarnya, licik tapi masih berani tampil seperti orang polos tidak tahu apa-apa. Justru ini liciknya kebangetan dan keterlaluan. Benar kata Said Iqbal, belum jadi presiden aja sudah tidak amanah. Kalau jadi presiden dia bebas ngomong seenak jidat dan sesuka hati mengotak-atik janji yang dia buat. Bahaya kalau sampai ada pemimpin seperti ini, tidak bisa dipercaya, penuh kemunafikan dan kelicikan. Tapi Anies tidak punya nyali. Ingin saya kurang ajar tuh di situ, saya gondok. Ya, saya lebih senior dari dia, tapi dikhianati begini kan gondok gitu. Anies memang orang cerdas, nggak ada yang meragukan. Saya top, saya akui saya kalah. Anies lah lebih the best. Gitu? Dia udah menginternasional. Tapi Anies tidak punya nyali. Padahal dia bilang Prabowo tidak tahan untuk oposisi. Dan sekarang dia belum apa-apa udah nggak tahan, udah nyebrang gitu. Nah, bahkan saya lihat di flyer-flyer yang ada, dia akan jadi menteri luar negeri. Masya Allah. Ya, Muhaimin menteri pengurusan pondok pesantren. Nggak tahu benar tapi itu beredar. Ya, PKB akan menggelar karpet merah 02. Dan PKB siap bekerja sama. Udah. Bagaimana coba? Mengucapkan salam, selamat kepada pencurang, kan berarti menyetujui pencurangan itu. Harusnya sejak awal terima aja ya. Terima aja, nggak usah capek-capek. Jangan bohong-bohongin kita gitu loh. Sok-sok berjuang. Ingin saya kurang ajar tuh di situ, saya gondok. Saya punya hak marah sama Anies. Karena saya dukung dia baik-baik, bagus. Saya lebih senior dari dia. Saya nurut, saya oke. Tapi dikhianati begini kan gondok gitu. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Dengan ini saya menyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan
memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Tunggu, beling-beling. Jadi Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang, asal bisa menang. Dan itu artinya dia tega mengorbankan kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan, bahkan seperti tadi itu tega menjelek-jelekkan image tentang pembaharuan Islam yang menjadi misi dari Universitas Paramadina dan Nurholis Majid gitu. Jadi inilah yang saya lihat pada sosok Anies gitu. Jadi ukurannya itu dirinya sendiri gitu. Jadi pluralisme ketika dia bicara tentang kebangsaan dan seterusnya itu ya itu sebagai sarana saja untuk mencapai tujuannya. Kalau itu mentok dia akan pakai cara lain gitu. Dan pemakaian politik ayat dan mayat di DKI itu kan contoh ya, itu kan contoh brutal bagaimana Anies tak segan-segan menggunakan politik sara ya, politisasi agama untuk mencapai tujuannya. Kalau sudah seperti itu ya, rebranding apapun yang dilakukan Anies ternyata nggak ngefek gitu. Ternyata nggak ngangkat. Karena apa? Karena rakyat itu nggak bodoh. Jangan underestimate, jangan meremehkan kecerdasan rakyat. Inilah surat Anies Baswedan yang meminta AHY untuk menjadi cawapres. Tapi ternyata harapan itu palsu dan Anies Baswedan malah pilih Caimin. Dan surat ini baru 25 Agustus kemarin, baru 6 hari setelahnya loh. Anies Baswedan malah pilih Caimin dan dinilai berkhianat terhadap piagam koalisi. Wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin diungkap oleh Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal menurut Demokrat, pekan lalu Anies Baswedan mengirim surat ke Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal cawapres. Bahkan nih, Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatanganinya sendiri. Surat itu dikirim pekan lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2023. Ya, kita tahu semua ya, Partai Demokrat sebelumnya mengungkap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menetapkan Ketua Umum PKB Caimin sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Ya, Demokrat pasti meradang lah yang mendukung dari awal, malah nggak dikasih cawapres. Bicara soal track record pengkhianatan politik Anies, ini bukan barang yang baru. Yang gue catat dulu, Anies itu pernah ikut Partai Demokrat buat jadi capres. Terus dia pindah ke kubu Jokowi. Abis itu dia mengkhianati Jokowi. Pindah ke Prabowo buat jadi gubernur Jakarta. Udah jadi gubernur Jakarta, dia mengkhianati Prabowo buat nyapres. Pas mau nyapres, dia mengkhianati Demokrat lagi. Sekali lagi, Anies mengkhianati Demokrat jadi hat-trick nih. Tapi yang paling sering sih Anies mengkhianati janjinya dia sendiri. Gak reklamasi, malah lanjut reklamasi. Gak mau bangun benda mati, malah dibangun juga tuh benda matinya. Dan masih banyak lagi. Tapi itulah Anies, manusia 1000 muka dengan jutaan kata yang gak berguna. Apa lo? Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Khuddori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar?
Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Di rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibikin gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorong yang besar di laut. Itu keliru. Kan cerdasnya Anies gimana? Pilkada DKI modalnya 0, ya dibiayain sama wakilnya. Pembiayaan pilkada DKI coba hitung berapa? Coba kalau orang cerdas, mana cerdasnya? Harusnya dia 2 periode jadi gubernur, harusnya. Kalau dia cerdas gitu guys. Betul nggak? Loh, iya dong. Ini politik loh bos. Ini bicara politik. Kalau dia cerdas, harusnya dia 2 periode jadi gubernur DKI. Dengan tidak perlu ngomong apa-apa, diam aja. Dia diam aja. 2 periode jadi gubernur DKI. Ya kan? Nah, karena dia kurang cerdas, ya mau berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo yang sudah membiayai dia menjadi gubernur. Coba logika kalian coba. Coba yang cerdas siapa? Anies apa? Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua.
tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Kata-kata Anies yang nggak ada artinya sama sekali alias kosong. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Pidato Anies Baswedan kembali jadi sorotan. Kali ini bukan karena isinya yang inspiratif, tapi karena dianggap nggak ada artinya sama sekali. Dalam salah satu pernyataannya, Anies berbicara soal narasi berbasis gagasan untuk kesemakmuran. Tapi netizen malah sibuk cari arti kata kesemakmuran di KBBI. Dan hasilnya? Nggak ketemu. Kata-katanya memang panjang, seperti naskah novel. Tapi substansi? Nol besar. Efeknya? Banyak penonton workout alias kabur dari tribun saat dia berorasi. Bahkan kursi kosong lebih banyak dari isi pidatonya. Publik pun bertanya, ini pidato pemimpin atau motivator gagal yang salah panggung? Karena teori tanpa bukti cuma cocok untuk buku, bukan untuk rakyat. Kata-kata memang penting. Tapi tanpa aksi, cuma jadi suara kosong di tengah angin politik. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran. Menurut kamu, pidato pemimpin itu harus panjang dan puitis, atau singkat tapi jelas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Follow kami untuk analisis tajam, kritis, tapi tetap seru dan waras. Like dan share kalau kamu juga capek dengan pidato kosong tanpa aksi nyata. Skakmat, Partai Buruh pun akhirnya tahu bobroknya Anies. Kawan-kawan buruh berpendapat, belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Partai Buruh memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada 2 alasan kenapa para serikat buruh, anggota hingga pengurus partai di 38 provinsi tidak memasukkan nama Anies. Alasan pertama adalah karena jubir Anies, Sudirman Said, disebut mengobok-obok elit di internal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI terkait dukungan terhadap Anies. Tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Nah, itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Alasan kedua, ini yang paling makjleb, yaitu karena deklarasi Anies Caimin dianggap buruh sebagai pengkhianatan teman seperjuangan. Kawan-kawan buruh berpendapat, belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Anies dianggap tidak amanah dalam menjalankan kerjasama dengan kawan seiring sejalan. Mereka takut jika Anies terpilih sebagai presiden, dia bisa saja menghindar dari kontrak politik terhadap kesejahteraan buruh. Ternyata mereka takut juga dengan manuver pengkhianatan dari Anies terhadap Demokrat. Anies kok dilawan, adu debat dengan Anies sama saja mengantarkan diri menuju kekalahan telak. Mendukung Anies sama saja membodohi diri sendiri karena cepat atau lambat pasti akan jadi korban pengibulan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Semakin banyak yang sadar siapa Anies sebenarnya, licik tapi masih berani tampil seperti orang polos tidak tahu apa-apa. Justru ini liciknya kebangetan dan keterlaluan. Benar kata Said Iqbal, belum jadi presiden aja sudah tidak amanah. Kalau jadi presiden dia bebas ngomong seenak jidat dan sesuka hati mengotak-atik janji yang dia buat. Bahaya kalau sampai ada pemimpin seperti ini, tidak bisa dipercaya, penuh kemunafikan dan kelicikan. Tapi setelah kalah pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies, pertama kali yang meninggalkan Anies. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Anies ini bukan hanya antitesa, bukan hanya sebagai simbol oposisi wajahnya, tapi dianggap merendahkan dan mempermalukan Prabowo saat debat kandidat waktu itu. Ngasih skor 11 dari 100. Bagi saya itu menyakitkan betul, Sylvia. Statement-statementnya manis sekali. Karena Pak Anies kalau ngomong itu setiap saat lidahnya dijilat. Begini kan. Makanya manis kan. Itu Anies tak ada yang bisa berbantu. Membiayai dana kampanyenya Anies Baswedan, teman. Pantesan orang Yaman Selatan tuh bermimpi ingin menguasai Indonesia. Donaturnya ada, jago ini Pak Prabowo, Jaksa Agung, gulung semua mereka. Pendana yang ingin sengaja menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi selama ini orang tuh kan koar-koar, apa ada orang Arab yang korupsi kita. Ini Yaman Selatan ini mafia migas. Biar kau tahu, kalian tuh dinilai demo-demo, kalian tuh miskin. Tapi si bodat dari Yaman ini menguras bangsa Indonesia, bermimpi menjadikan si Anies dengan duitnya memimpin bangsa ini. Anyah kau Anies, kalian tuh hanyalah perusak bangsa kami. Korupsi semua kamu mainkan rupanya. Kedua kalian agama. Ini dia, hancur kali negeri kami yang buat. Dari tahun 48 pula kamu memberontak, ya kan? Tahun 65 memberontak lagi, gagal. Lantas sekarang pura-pura ngaku cucu Nabi. Biadab kalian, ya. Gulung terus Pak, bangsa kita harus berwibawa. Tak ada mafia-mafianya. Pantas Bapak pernah pidato, saya tidak gentar menghadapi para mafia yang mengancam-ngancam akan dilengsarkan mimpi orang ini semua. Jadi cara-caranya karena dianggap Pak Prabowo kuat, mereka pikir si Gibran itu lemah. Jadi kalau Gibran berhasil digantikan sama si Anies, berikutnya mereka akan goyang lagi supaya si Aniesnya presiden. Pret sama kamu ke tembok, cepat kau lari dari Indonesia ini sebelum bangsa kami marah. Ya, pengkhianat kalian semua, koruptor, miskin negara kami kau buat.